Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Roni Subhan, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan semua teman-teman saya yang saya hormati. Di sini saya dari kelompok 8 sebagai moderator dan juga pemateri akan ditemani oleh dua rekan saya yaitu Maulidatul Hasanah dan Raihan Zaki Hidayat. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kutipan, footnote, daftar pustaka, dan kode etik penulisan karya ilmiah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Maulidatul Hasanah. Kepada saudara Maulidatul Hasanah dipersilakan. Saya Maulidatul Hasanah dengan NIM 212105020059. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang kutipan. Apa itu kutipan? Kutipan ialah pengulangan suatu ekspresi sebagai bagian dari yang lain atau pendapat atau gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Adapun macam-macam kutipan. Kutipan dibagi menjadi dua macam, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung artinya mengutip sesuai dengan sumber aslinya atau tidak ada kalimat-kalimat yang diubah. Sedangkan kutipan tidak langsung artinya mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya, namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu memiliki ciri-ciri tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip, memakai titik 3 berspasi apabila ada bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan. Cara penulisan. Adapun cara penulisannya yaitu kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contohnya, menurut Pati 5, 2013, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan kutipan tidak langsung memiliki ciri-ciri mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. Tidak ada perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang dikutip. Disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Diakhiri dengan nomor kutipan tanpa tanda petik 2. Cara penulisannya, kutipan tidak langsung yaitu kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Contohnya, dan dari pendapat orang yang dikutip, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Diakhiri dengan nomor kutipan tanpa tanda petik 2. Cara penulisannya, kutipan tidak langsung yaitu kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Contohnya, tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog-blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman blog. Terima kasih atas penjelasannya Saudara Maulidatul Hasanah. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Saudara Raihan Zaki, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Zaki Maulana Hidayat dengan NIM 212105020090. Saya sebagai pemateri kedua kali ini akan menyampaikan
Kapan mengutip dilakukan? Yang pertama, ketika akan menginformasikan sumber ilustrasi, kemudian mendiskusikan teori, model, atau contoh, kemudian mendukung gagasan yang akan kita sampaikan, kemudian menyoroti teori sebagai bahan argumen, kemudian mengutip langsung, memparafrase, kemudian meringkas common knowledge, kemudian mengulang ide Anda di kesimpulan. Yang berikutnya, apa perbedaan mengutip dan menyunting? Menyunting sendiri memperbaiki karangan berdasarkan kaidah-kaidah yang benar, yang meliputi ejaan, tanda baca, pilihan kata, kalimat, dan lain-lain. Revisi sendiri peninjauan atau pemeriksaan kembali untuk perbaikan. Perbedaannya, kalau menyunting dilaksanakan sebelum tulisan atau karangan diterbitkan, sedangkan revisi sendiri biasanya dilaksanakan setelah karangan diterbitkan atau diedarkan, dan ditemukan kesalahan yang mendasar baik dari segi isi maupun dari segi fisik buku, sehingga buku perlu ditarik dan direvisi kembali. Kemudian, kenapa kita harus mengutip? Mengutip dalam penulisan karya ilmiah bertujuan agar dapat mengembangkan gagasan penelitian. Penjelasan, mengutip merupakan pekerjaan yang dapat menunjukkan kredibilitas sang penulis. Oleh karena itu, mengutip sendiri harus dilakukan secara teliti, cermat, dan juga dengan bertanggung jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Zaki atas penjelasannya, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya Irma Rosyid Tunisa dengan NIM 212105020087 akan menjelaskan tentang footnote. Footnote adalah catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan yang berada di bagian bawah dari halaman karya ilmiah. Fungsi catatan kaki adalah sebagai tempat pencantuman identitas sumber rujukan dari pengutipan informasi di bagian badan teks atau badan paragraf. Kemudian untuk daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar atau senarai yang ada dalam karya ilmiah, misalnya dalam makalah atau skripsi, yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis, setelah nama marga pengarang yang dikedepankan. Daftar pustaka berfungsi sebagai memberikan informasi lebih lanjut kepada para pembacanya. Selain itu, daftar pustaka juga memberikan informasi pembaca bahwa karya penulis merupakan hasil dari berbagai sumber yang valid. Kemudian yang terakhir adalah kode etik dalam penulisan karya ilmiah. Kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengumpulan dan perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informan. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan atau kutipan terhadap ide atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Penggunaan ide atau pikiran orang lain yang tidak disertai dengan rujukan merupakan tindak kecurangan yang disebut dengan plagiarisme. Demikian penjelasan dari kami. Apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.